FM 94 Citra Dinamika Mojokerto. Sehat airku, sehat bangsaku. Ada suaranya Afgan. Karena tidak. Sama gak sih sama suara saya? Oh beda mas. Oh beda ya? Bilang sama aja lah. Saya mau jujur-jujur aja. Tapi jujur kita udah kumpul sore hari ini. Kalau Sobat R bisa klik rfm94.com. Sore hari ini sudah hadir. Ada 3 cowok keren dan 1 cewek cakep. Kamu mau dibilang tereliminasi gak sih? Enggak, kan saya ngerasa cantik sendiri di sini kan. Di sini banyak yang ganteng-ganteng. Nah, seperti janji kita tadi Sobat R ya. Kalau sore hari kita bakal ngobrol sama teman-teman dari BPJS Ketenagakerjaan. Diperkenalkan dan Put di sebelahnya ada. Ini di sebelahnya Putri dipakai mikrofonnya ada Pak siapa Bapak ini? Siapa ini yang sebelah kiri saya pas ini ya Pak ya? Iya, Monggo. dengan Muhyiddin Mbak Putri. Pak Muhyiddin. Pak Muhyiddin dari BPJS Ketenagakerjaan Mojokerto ya Pak ya? Betul sekali, BPJS Ketenagakerjaan cabang Mojokerto. Cabang Mojokerto. Terus kemudian di sebelahnya Pak Muhyiddin ada Pak Lukman. Ini juga dari mitra ya, alat peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nanti bakal bercerita banyak bagaimana kemudahan ya kan? Bagaimana kemudahan dalam pengurusan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bener banget. Nah, ini mungkin buat Sobat R ya yang awal-awal mungkin baru ngerasa BPJS Ketenagakerjaan. Kalau selama ini kalau kita ngomong BPJS pasti langsung ingatnya kesehatan. Awalnya soalnya munculnya kan BPJS kesehatan tapi kan. ada 2 BPJS Sobat R ya. Di Indonesia tuh ada 2 yaitu kesehatan dan ketenagakerjaan. Seperti yang kita bahas di sore ini kan. Dulu mungkin tahunya adalah jam sostek ya. Awalnya jam sostek dulu munculnya. Ini mungkin Pak Muhyiddin yang bisa bercerita banyak nih Pak. Seperti apa sih BPJS Ketenagakerjaan ini hadir di Indonesia, yang jelas adalah merangkul baik itu pekerja formal dan juga informal. Benar. Iya, Mas Evan dan Mbak Putri ya, dan seluruh pendengar RFM di Mojokerto khususnya, melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, jadi pemerintah menunjuk ya 2 badan penyelenggara untuk jaminan sosial di Indonesia ya. Yang pertama adalah BPJS Kesehatan ya, dengan menyelenggarakan satu program, yaitu program jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ya. Nah, kemudian yang kedua adalah BPJS Ketenagakerjaan ya, dengan menyelenggarakan 3 program sampai saat ini ya. Yang itu program jaminan kecelakaan kerja, kemudian jaminan hari tua, jaminan kematian. Dan nanti mulai 1 Juli 2015 kita akan ditambah lagi oleh pemerintah ya, setelah beroperasional penuh ya. Itu dengan program jaminan pensiun. Jadi 4 ada lagi berarti ya. Betul. Tanggal 1 Juli 2015. Nambah kelebihan 1 lagi, sebelumnya 3 nambah 1 Betul, lagi. Iya. Nah, di mana BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan transformasi dari jam sostek dulunya ya. Jam sostek sekarang jadi BPJS Ketenagakerjaan. Ya oke, itu ya. Jadi kalau berbicara soal BPJS Ketenagakerjaan, yang jelas memang kalau kita ngomong BPJS Ketenagakerjaan sama kesehatan beda yang sudah dijelaskan tadi ya. Covernya beda. Jadi kalau misalkan sobat selama ini sakit batuk, flu atau mungkin memang sudah kena DB, berobatnya pakai BPJS Kesehatan. Tapi coba mikir kalau misalkan tiba-tiba kita lagi bekerja, ya kan, terkena musibah, karena resiko apapun itu kan bisa terjadi. Resiko bisa terjadi nah, dimana itu aja. yang tidak tercover sama BPJS Kesehatan dan itu yang bakal di-cover sama BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini kalau Sobat R mau tanya-tanya, mau telepon di 3-nya 4 kali 94 ya, silakan aja, karena teman-teman dari BPJS Ketenagakerjaan tadi udah menyediakan 5 goodie bag untuk penelpon yang memiliki pertanyaan paling oke ya. Silakan ringernya teman-teman, saya nggak bisa lihat ringer ya soalnya. Silakan aja bisa telepon ke 0321 3-nya 4 kali 94 atau bisa SMS ke 081 2345 9400. Sudah ada yang telepon. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kayaknya perlu ini ya, belum daftar. Nah, gimana kabarnya Mas Kolis? Cak Wito. Oh iya, Cak Wito. Alhamdulillah Mas, sehat selalu. Ini masih di tempat kerja? Ya, masih aktivitas. Kayaknya belum daftar BPJS Ketenagakerjaan nih kira. Belum daftar, baru denger. Duh ya kan, ayo silakan tanya kalau gitu. Belum tahu acaranya gitu. Ini sama teman-teman dari BPJS Ketenagakerjaan. Iya, ini mau saya tanyakan ini. Ya, monggo. Itu untuk
yang bekerja di pabrik atau wira swasta yang bisa Oke, yang pertama itu ya. Terus Ya, kemudian yang kedua Mm-mm. itu apakah bisa di ahli wariskan gitu loh. Maksudnya kalau kita kan nggak pernah sakit, terus nggak pernah apa-apa tuh, namanya umur kita nggak tahu ya. Oh. Bisa, ya gitu loh maksudnya. Oke. Apa bisa Kira-kira di- lek wis bayar itu nanti duitnya bisa Jangan diwarisno lama, enggak gitu tuanya ya? itu Bisa dibuat ahli warisnya gitu. Itu aja pertanyaan saya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Makasih, buat Cak Mas Wito yang ada di Ha, Pulo. ha. Monggo silahkan. Tadi pertanyaan pertama, yang bisa daftar ini siapa? Apakah Betul, cuma yang kerja iya. di pabrik? Tuh. Iya. Kayak gitu. Ya, Pak Wito, ya ini pertanyaan sangat bagus sekali ya, bahwa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan itu merupakan hak bagi tenaga kerja ya, baik tenaga kerja yang bekerja di sektor penerima upah ya, penerima upah ini contohnya buruh-buruh pabrik ya, kemudian pegawai bank ya, dan pekerja-pekerja formal lainnya gitu ya. Nah itu sifatnya merupakan hak dan itu merupakan kewajiban perusahaan untuk memberikan perlindungan kepada seluruh tenaga kerja melalui program BPJS Ketenagakerjaan ya. Kemudian yang kedua adalah sektor bukan penerima upah ya. Nah sektor bukan penerima upah ini contohnya nelayan, petani ya, tukang ojek, pedagang kaki lima itu juga punya hak untuk mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi sekarang semua sektor pekerjaan Betul. bisa Boleh, menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Betul ya. Oke, itu Cak Wito ya. Jadi sampean meskipun usahanya di rumah, Iya, ya kan, home usahanya industry, berhubungan dengan bumbu-bumbu alias nilai bumbu, boleh. Boleh ya kan? daftar jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, Mas Itu. Wito Iya. ya. Jadi karena semua sektor itu boleh mendaftar dan Boleh. semuanya sama, fasilitas dan dapatnya semua sama. Untuk Iya. misalkan jaminan kesehatan nanti ya, jaminan pas kecelakaan kerja atau kematian itu sama juga, Ya. Pak. Jadi program kita saat ini ya sebelum 1 Juli ini kan ada 3 program, yaitu program jaminan kecelakaan Kecelakaan kerja, kerja. kemudian jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Kematian. Nanti mulai 1 Juli ada tambahan lagi yaitu program jaminan pensiun. Nah, tadi pertanyaannya Pak Wito, apakah nanti setelah menjadi peserta itu bisa diwariskan? Gitu ya. Nah, program yang pertama jaminan kecelakaan kerja ya. Kalau terjadi risiko kecelakaan akibat hubungan kerja gitu ya. Nah, hubungan kerja di sini batasannya ketika si pekerja keluar dari halaman rumah sampai ke tempat kerja, selama menjalankan aktivitas di tempat kerja, kemudian pulang lagi sampai ke depan halaman rumah. Nah, kalau terjadi risiko seperti itu, BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan benefit atau manfaat untuk biaya pengobatan dan perawatan itu maksimal 20 juta. Ya. Semua ya, untuk semua profesi ya, sama Betul. gitu ya. kasusnya. Sama. Oke. Nah, untuk saat ini di Kabupaten Mojokerto dan wilayah operasional kami termasuk di Jombang itu sudah ada 12 rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan kami, dan jumlah itu nanti akan terus kami tingkatkan ya, dengan tujuan agar seluruh peserta kami yang mengalami musibah kecelakaan itu akan dengan mudah mengakses seluruh jejaring fasilitas kesehatan yang Fasilitas sudah kesehatannya tadi kita jadi lebih dekat siapkan. lagi gitu. Betul. Lebih banyak juga. Nah, kemudian selanjutnya kaitan dengan ahli waris tadi ya, kalau terjadi risiko-risiko meninggal dunia misalnya Iya. bagi si pekerja, nah santunan untuk meninggal akibat kecelakaan kerja, saya ambil contoh 48 kali gaji gitu ya. Kalau kita asumsikan Dikalkulasikan kira-kira ya. UMK Kabupaten Mojokerto ya 2,7 itu kurang lebih akan mendapatkan santunan sebesar sekitar 160 jutaan. 160 Nah, itu yang ya. nantinya akan kita bayarkan ke ahli waris. ahli warisnya Gitu. tadi. Ke ahli waris dulu. Tadi Ya. itu kan sesuai dengan UMK kan. Kalau misalnya kayak tukang becak, kayak itu kan nggak pasti dapat gajinya Dapat kan nggak, gajinya, tapi tetap nggak sesuai. Covernya sama. Iya, sama. Sama, betul. Oh, gitu. Kan. Jadi banyak kelebihan ya meskipun Nah, kerjanya di informal Sektor ya. informal. Iya. Kelebihannya itu ya, Mas Wito ya. Jadi Iya. itu. Jadi memang ada hal tadi. Tapi yang menarik tadi adalah tentang yang keempat. Ada yang namanya program pensiun yang nanti bakal jalan per 1 Juli. 1 Juli 2015. Itu boleh dikasih gambaran sedikit kayak nggak, Pak? gimana, Kayak gimana itu? Iya, Kan sudah jaminan ada JHT. Terus kok muncul tiba-tiba Ada pensiun Betul. kayak gitu. Kalau jaminan hari tua itu nanti ketika si tenaga sudah pensiun ya, dalam hal ini usia 55 tahun, secara sekaligus itu langsung kita bayarkan jaminan hari tuanya. Nah, kemudian jaminan pensiun nanti akan kita bayarkan secara
bertahap ya. Seperti saudara-saudara kita yang pegawai negeri sipil. Jadi ngasihnya juga per bulannya ada tunjangannya kayak gitu ya. Dan pemberian pensiunnya itu sampai dengan janda dan anaknya ya, dengan ketentuan yang sudah ditentukan ya oleh pemerintah gitu. Jadi ya. Janda sama anaknya itu juga dapat ya. Betul. Kecuali kalau misalnya dia nikah lagi udah gak dapat. Beda lagi ceritanya. Udah langsung putus itu. Iya. Itu tadi Cak Wito ya penjelasannya. Jadi meskipun Cak Wito ini punya usahanya usaha sendiri atau usaha rumahan, tetap bisa ya. Apalagi hanya dengan Rp26.000 saja. Per bulannya bayarnya. Cuma Rp26.000 saja, itu sudah termasuk jaminan kecelakaan kerja dan juga jaminan kematian. Betul. Ada lagi yang sudah masuk di 3-nya 4 kali 94. Selamat sore. Sore. Iya. Faizin. Iya. Muncul lagi yang ini kayaknya juga perlu karena ini jadi pekerja rumahan ya Zin ya. Zin, kalau boleh tahu di tempat kerja ada berapa orang nih Zin? Situ. Lebih dari 10? Berapa orang? 6 kalau nggak salah. 6 ya, kurang dari 10. Kurang dari 10. Nah, ini mau tanya apa nih? Coba, silakan. Iya, kalau masalah masalah batasan umur itu. Kan biasanya kadang ada yang masih kecil itu udah kerja gitu ya. Nah, itu apa boleh gitu ya? Kayak diriku ini juga masih kecil loh, Zin. Kau mesti gak percaya lah aku. Bapak langsung ngelang guyu. Terus. Ya, terus yang kedua ini soal domisili ini kan kadang ada orang perantauan gitu ya. Oh, rumahnya di mana, kerjaan di mana? Jadi kalau misal perantauan itu daftarnya juga ya dari luar Mojokerto ke Mojokerto gini ya. Ngurusnya di Mojokerto, nanti kalau udah pulang ke rumah gitu gimana? Apakah masih berlaku atau kayak gimana? Kayak gitu. Oke. Harus ngurus lagi gitu. Oke. Terus ada lagi? Ya udah gitu aja Mas. Oke, terima kasih buat Faizin. Yo, waalaikumsalam. Ya, ini memang kita nggak bisa nutup mata. Kadang-kala memang ada ya yang usianya mungkin masih belum kategori termasuk usia kerja. Penyikapannya seperti apa kalau ada yang seperti ini, Pak? Mungkin 17 tahun atau belum? Dikit lah ya, dikit. Belum 17 plus biasanya. Saya kan mendekati Mas Stefan sama Mbak Putri ya. Untuk ketentuan di pesanan kami berkaitan dengan umur tetap mengacu kepada ketentuan pemerintah ya. Minimal usia 17 tahun itu yang bisa didaftarkan sebagai peserta kami. Oh, jadi minimal punya KTP berarti ya? Betul ya. Karena syarat pendaftaran kami sekarang itu harus ada EKTP. Oh, pakai KTP. Pakai KTP ya. Surat nikah nggak butuh, Pak ya? Jangan butuh surat nikah. Pas udah cerai surat nikah hilang. Jangan gitu, nanti Putri nggak bisa ikut ya kan Sobat R. Jadi yang pertama Faizin adalah punya KTP Faizin ya. Itu minimalnya sudah memiliki identitas diri. Betul. Terus bagaimana dengan yang kedua tadi, Pak? Kemudian pertanyaan yang kedua, tidak menjadi masalah kepesertaan dimanapun saja ya di BPJS Kerjaan. Nanti ketika Bapak pindah ke tempat lain ya, sambil contoh misalnya nanti ketika usia 55 tahun mungkin pulang lagi ke daerah asal, kampung halaman, itu bisa langsung mengurus untuk jaminan hari tuanya di kantor BPJS Kerjaan setempat. Jadi bisa langsung, nggak usah diurusin di tempat itu, bisa di domisili asalnya bisa langsung diurusin. Betul ya, karena kami seluruh Indonesia sudah bisa online gitu ya. Pelayanan bisa dilakukan di mana saja selama itu masih ada kantor BPJS Kerjaan dan masih ada internet di situ gitu ya. Jadi itu bisa dilakukan ya. Tapi kalau untuk pendaftarannya gimana, Pak? Kalau misalkan pendaftaran gimana? Harus di tempat dia bekerja kalau untuk daftarnya? Iya, bagi tenaga kerja penerima upah tentunya yang mendaftarkan adalah perusahaan. Oh, perusahaannya ya, perusahaan tempat bekerja ya. Kalau yang bukan penerima upah ya seperti tadi Pak Wito tadi Wito tadi bisa langsung secara mandiri bisa langsung mendaftar ke tempat kami itu. Secara individu ya. Jadi orangnya sendiri langsung daftar bisa dari daftar ke sana. Nah, ini mungkin yang tadi di awal mungkin belum sempat kita obrolkan. Kalau untuk persyaratannya mendaftar jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan ini apa aja, Mbak? Selain KTP satu yang udah disebutkan tadi. Iya, pendaftaran ke tempat kami ya tadi selain KTP, EKTP, kemudian mengisi formulir gitu ya yang sudah kami siapkan ya. Itu untuk bukan penerima upah atau sektor informal ya.
Tapi kalau yang penerima upah yang dari perusahaan, nanti dari perusahaan juga ada syarat-syarat tertentu ya, seperti adanya izin usaha ya. Izin Karena usaha. perusahaan yang nanti bakal mengurusi. Betul Dan ya. kita nanti bakal tahu menggali lebih lanjut sama Pak Lukman. Betul Nanti ya. kita bakal taunya dari Pak Lukman nanti ceritanya. Tapi kalau untuk perorangan silahkan datang langsung sendiri, ya kan. Kantor cabangnya ada di Jalan Gajah Mada. Gajah Mada, Langsung bisa datang ke betul. sana, tanya-tanya sepuasnya, monggo silakan ya. Sudah ada lagi yang masuk 3-4x94. Selamat sore. Selamat sore. Iya, dari siapa ini, Bapak? Dari Pak Bejo. Oh, Pak Bejo. Lama nggak muncul. Ya sibuk. Sibuk ketemu di alun-alun di Benteng ini toh, awi-awi toh gak mampir. Padahal mau tajak daftar itu ya kan? Mampir ya repot. Oh. Monggo Pak Bejo silakan ini mau tanya. Iya, mau tanya apa ini Pak Kami Bejo? mau nanyakan sama Pak siapa itu? Pak Muhyiddin. Ya, Monggo Pak. yang akan saya tanyakan itu dulu kan namanya Aztek ya. Iya, jam sostek. Betul. Oh, kan betul. Aztek ya. Itu asuransi tenaga kerja. Betul Pak. Itu yang ditangani itu mengenai soal pabrik ya. Iya, ke Kan pabrik kan karyawan menuntut bahwasanya itu harus diasuransikan ke tenaga kerja ya. Betul ya. Kecelakaan. Apakah kalau ada pabrik yang nggak ikut itu juga urusannya itu apa? Pidana gitu. Ya. Oke, ada urusan hukumnya. Itu untuk untuk mendatangi ke pabrik tersebut. Soalnya kan banyak tenaga kerja yang menuntut harus dianjuran ke situ. Dan umurnya sampai kira-kira dibatasi enggak? Seandainya ada karyawan yang umurnya sudah lebih gitu ya. Baru diasuransikan. Sedangkan kalau dihitung-hitung ya sistem politik saja kalau mulai umur 45 dengan kematian sekitar ya enggak tentu ya. Terus pokoknya joko-joko elek gitu Pak ya. Lah mek dilu kok merem-merem oleh gue ngono ya kan ya. Ya saya tahu kok. Saya tahu intinya gitu nggih. Apa tenaga kerja itu batasi harus umur segini? Maksimal berapa kalau misalkan ada batasnya nggih. Nanti apa itu loh nalangi barangkali ada sistem politiknya. Soalnya pegawai kan ada yang umur 45, ada yang sudah lanjut gitu. Nggih. Ya gitu aja. Oh itu aja Pak Bejo. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya belum nagih dulu, ada janji sama saya. tapi yang pertama tadi soal itu tadi memang ada aturan hukum ya Pak ya. Kalau misalkan memang sebuah perusahaan dengan jumlah pegawai berapa, terus kemudian kok nggak mendaftarkan padahal pegawainya mungkin tahu BPJS Ketenagakerjaan. Ini harus seperti apa Pak himbauannya kepada yang punya usaha dan ini? Pak Bejo nih pertanyaan sangat bagus sekali ya. Jadi ketentuan di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 bahwa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan itu sifatnya wajib ya bagi seluruh tenaga kerja di seluruh Indonesia ya. Wajib bagi perusahaan ya gitu ya. Nah kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan yang tidak memberikan perlindungan kepada tenaga kerjanya melalui program BPJS Ketenagakerjaan, itu ada sanksi tentunya ya. Yang pertama sanksi perdata ya. Perdata ini ada sanksi pencabutan izin usaha ya. Sampai gitu resikonya ya. Sanksi pencabutan usaha kita sudah melakukan kerjasama dengan instansi-instansi terkait yang ada di daerah tersebut gitu ya. Yang kedua adalah sanksi pidana ya. Pidana ini kurungan sampai dengan 8 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Ya. Jadi sudah ada pencabutan izin usaha, kena pidana juga, denda juga. Aturannya kan sudah ada tadi ya. Bukan berarti nanti ketika sudah didenda kemudian setelah dipidana kemudian kewajibannya menjadi gugur, tidak seperti itu, tapi tetap harus dilaksanakan gitu. Kewajiban untuk memberikan perlindungan tetap harus dilaksanakan. Ya. Oke. Nanti kalau misalkan Pak Bejo pengen tanya, karena mungkin Pak Bejo ini juga punya usaha, nanti kita tanya sama Pak Lukman. Sulit nggak sih ngurusnya? Ribet nggaknya? Kalau misalkan ada proses klaim seperti apa? Nanti lebih lanjut. Terus kemudian yang kedua adalah batasan usia. Adakah batasan usia maksimal? Kalau tadi minimal sudah ditanyain, sekarang maksimal. Maksimalnya kira-kira berapa? Di program jaminan sosial ini khususnya BPJS Ketenagakerjaan ini anti seleksi Mas Evan ya, dan Mbak Putri jadi ya. tidak ada diskriminasi ya. Jadi tadi diambil contoh umur 45 tahun. Monggo kalau misalnya statusnya masih bekerja, itu tetap bisa didaftarkan ke tempat kami.
Ya termasuk posisi tenaga kerja yang pada waktu itu mungkin sakit gitu ya. Kita nggak ada seleksi seleksi penyakit dulu gitu ya. Oke. Jadi ya, gua bisa. Loroni nemen-nemen sekali daripada nanti betul. klaim akeh gitu. Enggak ada ya. Tetap kita terima seperti gitu. itu. Oke. Jadi Pak Bejo monggo silahkan ya. Berapapun usianya masih boleh, yang penting masih bekerja gitu nah, ya Pak Bejo. Itu yang penting. Nah, ini buat sobat R yang lain, kita masih buka kesempatan. Silahkan aja habis ini bisa telepon di 344 SMS juga boleh ke 08123459400. BBM juga bisa ya, Put ya. Boleh, BBM di Facebook juga boleh. Yang mau tanya-tanya sobat R masih kita buka yang mau tanya. Silakan, kita masih buka kesempatan buat tanya. Langsung ada telepon lagi. 3x4x94. Selamat sore. Selamat sore. Iya. Iya, sore. Sama siapa nih? Sama Cak Kolis, Mas. Oh, ini baru Mas Kolis. Baru ini. Mas, suaranya kok ngene? Kenapa? Berarti ada yang meninggal lagi dah. Bisa jangan Mas. Pak Bejo saya ikut nama BPJS. Oh, lo berdam mau diikuti BPJS. Oh, itu juga biar tercover. Iya. Ini penting loh ya. Sampean ini kan salah satu yang punya usaha pelihara burung. Ini perlu juga daftar loh ya. Kalau merah-merah banyak kerugian tiba kesandung ini kurungan ya. Masalah hewan itu. Silakan. Monggo Cak Kolis. Mau tanya apa nih? Mau ditanyakan ini. Yang saya mau tanyakan. Kenapa peserta BPJS itu harus satu kakak ikut semua? Ikut semua. Terus kalau keluarganya ada 10 orang itu kan itu jadi repot kalau bagi orang yang benar-benar tidak mampu. Oh gitu, nggih. Terus ya itu aja Mas. wis gitu toh. Iyalah. Oh enggak bisa 1 orang, 2 orang itu. Oh maksudnya daftar 1 tapi buat 3 orang. Enggak, maksudnya dipilih misalnya ada 10 orang dipilih 2 atau 3 itu kok enggak boleh. Oh jadi gitu. satu keluarga daftar kalau semuanya. orang yang benar-benar enggak mampu kan kasihan nanti. Oh iya. Biarpun bayarnya murah tapi pas waktunya bayar kalau nggak ada uang itu. Oke, pas Kan waktunya kebutuhan bayar orang bingung. itu Iya, bingung jadi mau kemana? berbeda-beda. Iya, berbeda-beda Iya, lah kok jerakan manuk sih gak apa-apa ya. Aduh ya. Kalau sak pasang wis ketor kan. Kena kayak bayar bulan. Pokoknya jual burung itu mengatasi semua masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah pokoknya. Udah itu aja Mas Kolis. Nggih. Terima kasih Mas Kolis. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana ini? Itu, Pak? Daftar semua, tapi ya karena udah kerja ya kan, harusnya mungkin karena udah berpenghasilan. Tapi mungkin Pak ini punya penyikapan sendiri seperti apa nih Pak? Ya kalau dilihat dari ini ceritanya Pak Kholis tadi ya, beliau itu kan pekerja bukan penerima upah kategorinya. Jadi pekerja untuk dirinya sendiri ya, nggak punya majikan. Jadi kalau misalnya untung ya untung dia sendiri yang ngambil gitu ya. Rugi dewe. Iya, dia masih nanggung. Nah, yang beliau sampaikan itu berkaitan dengan program BPJS Kesehatan sebetulnya ya. Kalau misalnya dalam satu rumah itu ada 5 orang ya, 5-5-nya sudah harus didaftarkan. Semua. Nah, program yang kami tawarkan ya, yang kami selenggarakan itu khusus pekerjanya. Ya, pekerjanya. Jadi yang kami berikan perlindungan itu adalah Pak Kholisnya nanti ketika mendaftar ya. Kalau keluarganya nggak terlibat di pekerjaan itu ya, misalnya cuma sebagai ibu rumah tangga, anaknya masih sekolah gitu ya, itu tidak perlu didaftarkan ke tempat kami. Jadi daftarnya sendirian Jadi aja. pekerjanya saja. Yang kerja saja yang karena ini didaftarkan. memang mengcover adalah para pekerja. Pekerja betul ya, pekerja sektor penerima upah maupun ya, yang maupun bukan penerima upah. Oke. Itu Mas Kolis ya. Jadi memang ini yang daftar ya memang yang mereka-mereka yang bekerja, yang butuh jaminan atau mereka yang butuh perlindungan ketika ada resiko yang muncul dalam bekerja. Yang seperti diceritakan tadi, dari rumah dari gerbang pintu rumah sampai ke tempat kerja, betul. Dan dari kerjaan sampai ke balik lagi ke rumah. Dapat jaminannya itu ya. Itu yang pasti ya. Dan tadi mungkin di awal saya sempat cerita ya Put ya. Kalau kita juga di sini ada peserta BPJS yang juga punya usaha. Salah satu usaha yang cukup oke juga di Mojokerto. Ya mungkin Pak Bejo tadi juga sempat tanya-tanya kan gimana susah apa enggak. Ini mungkin bisa diceritakan Pak Lukman. Sama Pak Lukman ini ya. Yang juga sudah ikut mendaftarkan. Sudah menjadi anggotanya. Karena pekerjanya berapa Pak? Lebih dari berapa Pak? 100? Lebih dari 1.000. Banyak loh, lebih dari 1.000 kan. Coba ya. Ini udah banyak. Kemudahan apa nih Pak yang didapat, boleh diceritakan mulai dari awal pengurusannya sampai
Ini sekarang gimana nih Pak? Terima kasih Mas Evan, Mbak Putri, juga semua pendengar. Mungkin saya bercerita saja dari apa yang ada manfaatnya di BPJS Ketenagakerjaan khususnya. Sebenarnya kami ini sudah menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan yang dulu jam sostek itu sejak tahun 2000. Waktu itu masih jam sostek sehingga kami juga melaksanakan kewajiban kewajiban karena setiap orang atau tenaga kerja wajib untuk didaftarkan ikut BPJS Ketenagakerjaan yang waktu itu jam sostek. Namanya masih jam sostek ya kan. Kalau pendaftarannya sangat mudah ya. Di samping tadi sudah disebutkan Pak Muhyiddin, yaitu NPWP perusahaan, nama, kemudian pimpinannya siapa. Kita tinggal mendaftarkan untuk mengisi formulir nama-nama tenaga kerja, langsung kita storkan waktu itu. Dan sekarang pun juga kalau ada tenaga kerja baru, ya langsung kita daftarkan, cukup fotokopi KTP, kemudian mengisi belangko, diketahui oleh perusahaan. Tapi daftarnya tetap atas nama perusahaan ya Pak? Ya, didaftarkan oleh perusahaan sama perusahaannya tadi. Nah, ini setelah dari transformasi dari jam sostek menuju ke BPJS Ketenagakerjaan, kemudahan apa nih Pak yang dirasakan? Terutama mungkin karena udah daftarnya lama ya. Biasanya yang jadi permasalahan adalah proses klaim ya kan. Itu kadang jadi masalah. Aduh ribet pakai ini, pakai itu dan sebagainya. Kalau sekarang yang dirasakan gimana nih Pak? Oke, terima kasih ya. Untuk pelayanan seperti itu saya kira tidak ada perubahan ya. Karena petugasnya juga sama, orang-orangnya sama, karena saya dari peserta lama sehingga orang-orangnya pun juga itu dan pun juga tetap mudah ya. Bahkan untuk sekarang ada sistem e-payment system itu yang ada jadi memudahkan untuk melakukan pembayaran. Jadi nggak harus otong-otong duit buat datang ke tempatnya. Nggak usah repot-repot. Apalagi sekarang lagi musimnya ada begal. Bahaya kan kayak tadi itu. Itu sudah jadul Mbak. Makanya sekarang diberikan kemudahan ini berarti ya. Cukup di belakang komputer ada jaringan internet seperti Pak Muhyiddin bilang tadi sudah bisa melakukan proses pembayaran. Tinggal seperti itu. Jadi kita tiap bulannya sudah mengiur sesuai dengan jumlah karyawan, kemudian jumlah upah yang sudah kita laporkan. Itu sudah oke lah. Seperti itu. Sip. Nah, ini Pak Muhyiddin, kalau kita berbicara tentang peserta yang sudah mendaftar duluan sebelumnya sebagai peserta jam sostek, ini memang semua fasilitas yang dulu didapatkan tidak berubah atau tetap mereka juga tetap mendapatkan lagi seperti kartunya. Seperti saya kan kapan hari ditanyain kartunya belum ganti Mas, lu ganti apa lagi gitu. Masih jam sostek kartunya. Berubah dia harusnya Mas. Oh, harus berubah, tapi pelayanan gimana? Ya tetap Mas boleh dilayani kayak gitu. Jadi semua manfaatnya sama, Mas. Iya, secara umum manfaat masih sama ya. Cuma satu program kita alihkan ke BPJS Kesehatan ya, program JPK itu ya. Tetapi dengan berubahnya kami menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, tentunya banyak upaya-upaya yang kita lakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada seluruh peserta ya. Kita banyak memberikan kemudahan-kemudahan untuk bisa mengakses informasi tentang BPJS Ketenagakerjaan ya. Nah, untuk saat ini kemudahan-kemudahan yang bisa didapat oleh para peserta kami ya. Contohnya seluruh peserta kami mulai semenjak BPJS Ketenagakerjaan itu sudah bisa mengakses yang namanya saldo jaminan hari tua melalui smartphone ya. Oh gitu. Jadi nggak harus datang dan minta. Kalau dulu kan minta, aku dicetakin dong. Iya. Sekarang sudah nggak ya. Betul, semua bisa dari handphone kita gitu ya. Jadi bisa diakses sendiri. Iya betul. Itu bisa diakses melalui app Word ya, kemudian dari Play Store ya. Jadi tinggal ambil aplikasinya. Betul. Kalau yang pakai smartphone, diinstal di situ kita bisa ngecek. Betul. Ya, segala informasi bisa diketahui di sana, termasuk berapa besaran upah itu yang dilaporkan oleh pengusaha ya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Itu secara transparan kita informasikan juga kepada pekerja. Pekerja tadi. Betul. Ya. Nah, itu bagi pekerja. Kemudian ada juga yang namanya saldo jaminan hari tua. Ya, nanti secara otomatis ketika pekerja mendaftar ke saldo jaminan hari tua, itu secara periodik setiap bulan Januari ya, setelah perusahaan membayar iuran sampai dengan akhir tahun, itu secara otomatis langsung kita informasikan melalui alamat email pekerja besaran saldo jaminan
hari tuanya. Ya. Nah, ini sangat efektif sekali tentunya bagi pekerja ya. Tidak perlu harus menunggu lagi statement saldo yang biasanya kita kirimkan biasanya kan dalam itu, bentuk paperless ya. Dalam bentuk paper itu. Betul. Biasanya harus nunggu itu, dan itu juga nunggunya kan juga cukup lama. Berapa ini periode sekali baru kita bisa dapat kayak gitu. Jadi sekarang semua kemudahan itu bisa didapatkan langsung. Iya, itu bagi pekerja ya. Kemudian bagi perusahaan apa kemudahan yang bisa dilakukan ya, diberikan gitu ya. Yang pertama kita ada program yang namanya program trauma center. Ya, trauma center. Seperti apa? Dia kerjasama dengan rumah sakit. Ya, kalau di wilayah operasional kami sekarang sudah ada 12 rumah sakit yang kerjasama. Nah, di mana pada saat peserta kami mengalami musibah kecelakaan, ya. Itu bisa langsung dilayani di rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan kami, itu ya, dengan tanpa biaya, ya sampai dengan batasan maksimal, dengan batasan nominal 20 juta per kasus, ya, itu untuk trauma center. Nah, kemudian ada program lagi disampaikan oleh Pak Lukman tadi, e-payment system. Nah, e-payment system ini para pengurus perusahaan ya atau pemilik perusahaan tidak perlu lagi harus datang ke bank untuk membayar ya, kemudian datang ke BPJS ya. Nah, ini dengan duduk di meja satu hari udah nggak perlu kemana-mana, udah bisa bayar iuran ya ke tempat kami gitu ya. Yang penting koneksi internet gitu ya. Nah, kemudian ada juga SIPP namanya, Sistem Informasi Pengelolaan Peserta. Ya, di situ juga peserta yang dulunya dilakukan manual ketika melaporkan tenaga kerja keluar ya, kemudian tenaga kerja baru, pendaftaran dilakukan manual. Nah, saat ini sudah bisa juga diakses secara online melalui website kami yang sudah disiapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ya, bisa diakses semuanya di situ. Betul. Nah, ini kemudahan kalau tadi kan untuk yang punya usaha dan sebagainya. Kalau misalkan ini buat para pekerja juga nih, terutama buat para pekerja informal, entah itu mereka yang punya usaha dagang ya kan di rumah, untuk melakukan pembayaran apakah juga sama seperti itu, Pak? Ya, diberikan sama. kemudahan juga. Betul, fasilitas-fasilitas yang kita kembangkan sama dengan penerima upah. Jadi memang lebih mudahkan gitu ya, seperti itu. Sudah mulai proses mudah, klaimnya mudah ya kan, pengambilan jaminan hari tua tadi juga mudah. Kita bisa mantau terus, oh iya saya dibayarin nih sama perusahaan, disetorin kayak gitu ya. Itu salah satu kemudahan. Silakan buat Sobat R yang mau tanya lagi di 3x4x94, kita buka lagi kesempatannya. SMS juga boleh ke 08123459400 ya. Nah, ini buat Sobat FM juga mungkin ada yang sore hari ini lagi santai, lagi browsing-browsing sambil streaming. Silakan juga kalau misalkan pengen tahu lebih lanjut seputar BPJS Ketenagakerjaan juga bisa mengakses ya di www.bpjsketenagakerjaan ya gandengsemua.go.id. Silakan bisa diklik di sana, cari tahu. Kalau misalkan belum puas, yang orang Mojokerto dan sekitarnya bisa datang langsung ya ke kantor cabangnya di Jalan Gajah Mada. Satu hal ini Pak Muhyiddin yang mungkin kadang jadi salah satu masalah dari peserta baik itu BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan adalah kapan manfaat yang bisa kita rasakan ketika pas habis mau daftar. Jangan-jangan habis daftar hari ini terus kemudian tiba besok dia tiba. Waduh, besok diklaim Mas, harus nunggu gitu kan. Susah. Aduh ya apa ini kayak gitu ya. Gimana nih, Pak? Iya, Mas Evan dan Mbak Putri ini yang luar biasa di BPJS Ketenagakerjaan ya. Jadi ketika perusahaan atau pekerja sudah mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan, kemudian sudah melakukan pembayaran iuran pertama, ya hari ini membayar, ya ketika terjadi risiko 5 detik kemudian, ya setelah membayar, ya misalnya udah bayar di kantor kami kemudian keluar, kita ada risiko kecelakaan, otomatis pada saat itu sudah langsung mendapatkan perlindungan jaminan kecelakaan kerjanya. Jadi otomatis setelah melakukan pendaftaran, Mbak ya. Sudah ya karena satu itu kali tadi namanya resiko kan kita nggak pernah tahu ya. Betul, kapan kan nggak usah. Jadi nggak mungkin resiko itu di planning kan? Ya enak kalau bisa di planning. Ini adalah salah satu kelebihannya di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi manfaatnya itu langsung bisa dimanfaatkan saat itu juga setelah melakukan pendaftaran. Betul. Dan bayar satu kali tadi ya? Iya, betul. Jelas. Masa daftar tuh gurung bayar? Langsung bayar. Apalagi bayarnya kan juga terjangkau
terjangkau ya. 26. Enggak usah nunggu lama. Nah, ini terus kemudian satu hal lagi yang mungkin tadi belum sempat dijelaskan secara detail, yaitu adalah program yang nanti bakal berjalan pertanggal 1 Juli 2014 ya, tentang ada pensiun. Itu apakah nanti juga sama tetap dengan nominal itu atau ada penambahan nominal lagi atau seperti apa Pak nantinya? Iya, untuk jaminan pensiun ini peraturan pemerintahnya masih diharmonisasi di pemerintah gitu ya. Kepastian iurannya masih belum ya, masih belum. Nanti kita tinggal tunggu saja ya peraturan pemerintahnya keluar. Insya Allah nanti kami yang di kantor cabang itu akan segera melakukan sosialisasi kepada peserta ya, karena kami hanya butuh waktu 2 bulan lagi ya ini ya. Sementara 1 Juli itu sudah harus berjalan program itu. Jadi insya Allah nanti ketika peraturan pemerintah sudah keluar, itu kami akan segera dengan cepat akan segera sosialisasikan kepada seluruh peserta yang ada di Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto dan Kabupaten Jombang. Ya. Jadi tinggal nunggu waktu aja ya kan, karena prosesnya nanti bakal berjalan pertanggal 1 Juli. Nah, ini sebenarnya kita pengen ngobrol lebih lama lagi, tapi karena waktunya terbatas, yang pengen disampaikan nih Pak Muhyiddin buat teman-teman ya, buat Sobat R yang sekarang ini lagi mendengarkan atau juga lagi streaming, pesannya apa nih Pak? Terutama buat yang belum daftar, yang belum sadar, kalau musibah itu bisa datang kapanpun tadi, ya kan? Moro-moro ngomong ada, mas aku daftarin menit, tiba-tiba saya kecepet, ya kan? Repot sendiri di akhirnya. Mau nggak silakan apa? Iya, baik kepada seluruh pendengar RFM ya, khususnya bagi para pengusaha ya, yang belum memberikan pelindungan kepada tenaga kerjanya, ya saya harapkan melalui informasi yang sudah kita sampaikan, ya saya harapkan segera untuk mendaftarkan atau memberikan perlindungan ya, karena manfaat program kami sangat luar biasa sekali ya. Nah tentunya manfaatnya bukan kepada kami, tetapi kepada pengusaha sendiri ya. Lebih dimudahkan lagi. Betul. Kalau misalkan ada apa-apa kan nggak ikut nanggung nantinya, kan sudah ada tercover sendiri jaminannya. Ya, di mana risiko udahlah diserahkan ke kami saja gitu ya. Pengusaha tidak perlu ngambil risiko. Kecuali kalau usahanya belum ada izin tadi ya. Betul. Kan ketakutan sendiri. Betul. Sangat murah sekali program kita gitu ya. Kalau dibandingkan dengan asuransi komersil ya jauh lah kita ya, dengan manfaat yang sangat luar biasa sekali ya. Dengan kalau misalnya meninggal dunia, meninggal biasa berikan santunan sampai 21 juta gitu ya. Nah kemudian kalau terjadi risiko kecelakaan dan meninggal dunia, santunannya bisa 48 kali gaji. Ya ini sangat luar biasa sekali yang tidak mungkin ditemui di asuransi komersil ya. Adanya hanya di program pemerintah, yaitu program BPJS Ketenagakerjaan ya. Nah kemudian yang kedua, buat saudara-saudara saya yang bekerja di sektor informal ya, bukan penerima upah ya, para pedagang kaki lima, kemudian nelayan, petani. Nah itu juga saya harapkan bisa juga untuk mendaftarkan dirinya ke program BPJS Ketenagakerjaan ya. Nah di kantor kami di Jalan Gajah Mada nomor 135. Sip, silakan kalau misalkan pengen tanya-tanya atau daftar langsung bisa datang ke sana ya. Itu. Nah ini kalau Pak Lukman pesannya Pak, terutama buat yang punya pegawai tapi mereka belum sadar, belum mau daftarin pegawainya itu. Eman Pak, duitnya dicelengin deh buru tanah. Betul. Gimana juga sih kalau manfaatnya sih banyak sekali, sehingga saya harapkan bagi pekerja atau pengusaha yang belum mendaftarkan, saya kira sih gitu ya. Saya harapkan ini juga aturannya ada ya, dipatuhi juga. Seperti itulah. Jadi manfaatnya juga sudah jelas, luar biasa ya. Saya harapkan bisa mengikuti teman-teman yang sudah mendaftarkan di kantor BPJS Ketenagakerjaan. Sip. Terima kasih banyak. Pak Luman ini termasuk salah satu orang hebat loh, karena dia sadar akan kewajibannya tadi. Benar sih, bagus. Terima kasih banyak buat Sobat R yang sudah gabung tadi, sudah ikut tanya-tanya. Buat yang telepon, gak usah khawatir, nanti goodie bag-nya bakal kita kasih buat Sobat R, bisa diambil langsung ke Radio RFM ya. Terima kasih banyak Pak buat waktunya, Pak Muhyiddin, Pak Luman, Mbak Putri ya. Sampai ketemu lagi di kantor ya Pak ya. Saya mau daftarin lagi teman-teman kalau gitu nanti ya.